Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Zona Inspirasi dipersembahkan oleh Halo saudara, 100 tahun lalu sebuah bangunan berbentuk menara jam dibangun di jantung kota Bukit Tinggi. Bangunan yang dulunya digunakan sebagai penanda waktu dan juga simbol modernitas di masa kolonialisme, kini berubah menjadi sebuah ikon sejarah dan juga sebagai sebuah kebanggaan bagi masyarakat Minangkabau. Dan di usianya yang ke-100 tahun saat ini pemerintah Bukit Tinggi tengah menyelenggarakan sebuah event besar, tidak hanya berskala nasional tapi juga berskala internasional. Mulai dari festival literasi hingga pertunjukan seni dan budaya Minangkabau. Lantas, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bukit Tinggi ini untuk bisa menjaga semangat dan juga sejarah dari jam gadang ini untuk bisa terus hidup di tengah perkembangan zaman? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Twika hanya di Zona Inspirasi. Ya, untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Bukit Tinggi, Bapak Ramlan Nurmatias SH. Bapak, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di Kompas TV, Bapak. Sama-sama, terima kasih. Ini luar biasa sekali ketika kita berbicara tentang Bukit Tinggi. Semua orang pasti melihat Bukit Tinggi itu sebagai daerah yang sangat asri, kaya sejarah begitu ya Pak, dan nyaman untuk berada di sana. Tapi untuk Pak Wali Kota sendiri, apa yang spesial atau istimewa dari Bukit Tinggi di tengah-tengah Indonesia, Pak Ramlan? Baik, terima kasih. Jadi begini Mbak Diana, bahwa Bukit Tinggi itu sebenarnya adalah daerah yang sejuk ya, banyak pegunungan dan juga di kota itu ada 27 bukit dalam kota. Nah, keistimewaan Bukit Tinggi ini dia pernah menjadi ibu kota negara ya. Dan tanpa PDRI Indonesia ini bubar ya. Oke. Dan juga Bukit Tinggi itu lahirlah polisi wanita tahun 48 juga dilahirkan di Bukit Tinggi, tentu ada dasarnya. Juga Bukit Tinggi itu ada sebuah jam gadang namanya, yaitu diberikan jamnya oleh Ratu Elmina Belanda, sekarang sudah berumur 100 tahun. Nah, keunikan Bukit Tinggi itu dan keistimewaannya ini banyak dirasakan oleh masyarakat ya. Dia termasuk adalah kota pariwisata ya, dan kotanya tidak terlalu besar, dan juga Bukit Tinggi itu pernah menjadi daripada ibu kota Sumatera. Bukit Tinggi itu pernah menjadi ibu kota Sumatera Tengah. Bukit Tinggi itu pernah menjadi ibu kota Sumatera Barat. Dan tentu inilah keistimewaan kota ini. Dia adalah pusat pemerintahan Belanda, pusat pemerintahan Jepang, dan pernah menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dan termasuk juga banyak dilahirkan tokoh-tokoh bangsa di sana. Dan ini adalah tempat kelahiran proklamator kita, Bung Hatta. Dan juga tokoh-tokoh nasional sepertinya ada Hamka, ada Tan Malaka, ada Haji Gus Salim, ada Nasir dan yang lainnya. Tentu pemerintah kota ingin bagaimana sejarah ini kita gali kembali, dan untuk bagaimana sejarah dan warisan budaya ini kita teruskan kepada anak bangsa kita, untuk kita menghargai daripada apa-apa yang sudah diperbuat oleh penerus atau penegak daripada Republik ini. Itu barangkali yang saya pikir bagaimana keistimewaan daerah kita Bukit Tinggi ini. Dan Bukit Tinggi ini dia ketinggian 960 dari permukaan laut, udaranya sangat sejuk di sana. Dan ini pun tentu adalah kalau orang ke Sumatera Barat, kalau tidak ke Bukit Tinggi itu belum ke Sumatera Barat. Belum ke Sumatera Barat. Ya, betul. Bahwa untuk perjalanan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran dari Bukit Tinggi sendiri. Betul. Bapak berulang kali tadi juga menyampaikan PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, di mana pada saat Soekarno-Hatta diasingkan, bahwa di Bukit Tinggi ini pernah menjadi pemerintah darurat. Pemerintah darurat ada di sana begitu ya Pak ya. Betul. Bahkan ada yang disebut dengan Hari Bela Negara. Ini bagaimana ceritanya Pak? Jadi begini, jadi di waktu agresi Belanda kedua masuk di Desember 48, waktu Belanda sudah menguasai Jogja, waktu Soekarno-Hatta sudah ditawan. Nah, di saat itulah ya kan Pak Safruddin Prawanegara dikeluarkan surat mandat oleh Soekarno-Hatta untuk meneruskan pemerintahan ini. Nah, Desember 48 itu sampai daripada Juli 49. Nah, tanpa ada PDRI, Indonesia ini bubar. Banyaklah di sana sejarah digali, termasuk daripada RRI, kantor Telkom,
yang mentelekamkan ke India bahwa Indonesia ini masih ada. Nah, ibu kotanya di mana? Di Bukit Tinggi. Jadi antara Bukit Tinggi, Jakarta dan Jogja itu tidak bisa dipisahkan. Bukit Tinggi, Jakarta, Jogja. Dia pernah jadi ibu kota negara. Nah juga kita juga mengikuti bahwa Hari Bela Negara ini sudah ditetapkan oleh Presiden ke-6 Pak SBY pada tahun 2006. Di tanggal berapa Pak? Desember, 19 Desember ya. Pak ya? Dan juga setelah ditetapkan itu saya kemarin waktu Hari Bela Negara membacakan sambutan Presiden kita Pak Prabowo. Di sambutan itu berbunyi bahwa Bukit Tinggi itu adalah penyelamat Republik Indonesia. Kenapa penyelamat? Karena ada PDRI. Nah, ibu kotanya di Bukit Tinggi. Dan juga bahwa daripada di saat agresi Belanda kedua itu dan penyelesaian daripada agresi Belanda kedua itu berlanjut. Dan rapat Dewan Keamanan PBB ya di sana dikatakan ada beberapa negara yang mendukung pemerintah Indonesia seperti Amerika, China, Kuba, Norwegia mengatakan di rapat Dewan Keamanan PBB supaya agresi Belanda itu dihentikan. Ya kan? Nah, tapi tidak selesai itu saja. Malah di KMB Belanda, ya kan? Di sidang Konferensi Meja Bundar ya, Pak ya? Konferensi Meja Bundar itu diselesaikan oleh Bung Hatta dengan Ratu Juliana untuk menghentikan daripada agresi Belanda kedua ini, maka berakhirlah. Nah, sejarah ini tidak bisa kita baca saja, kita lihat saja, tapi bagaimana kita ingin menyampaikan ini supaya anak-anak bangsa itu tahu sejarah. Kita ingin membangun sebuah peradaban tanpa mengenal sejarah nggak mungkin. Nah, makanya dari itu Bukit Tinggi itu juga menerima bendera duplikat pusaka dari negara. Hanya 3 daerah, Bukit Tinggi, Jakarta, dan Jogja. Termasuk upacara di titik proklamasi itu pun hanya 3 daerah yang jam 10 pagi. Jam 10 tepat jam 10 ya Pak ya? Itu, Bukit Tinggi, Jakarta, dan Jogja. Nah dari itu tentu kita berharap dan berterima kasih nih. Termasuk juga daripada kita ingin walaupun Hari Bela Negara sudah ditetapkan, bagaimana penghargaan terhadap daerah dan karena dasar kita ada sejarah dijadikan Bukit Tinggi itu daerah khusus. Daerah khusus. Ya, alhamdulillah Pak Menteri daripada Kebudayaan itu sendiri sudah menyampaikan statement beliau, Pak Fadlizon ya Pak ya? Fadlizon, bahwa Bukit Tinggi itu pantas dan patut diberikan daerah khusus. Karena dia menjadi ibu kota negara. Kita bukannya ingin bagaimana anak bangsa kita dan kita ingin anak Sumatera Barat, orang Bukit Tinggi dan seluruhnya menghargai ini. Begitulah pengorbanan daripada masyarakat dan tokoh-tokoh dan lahirnya tokoh-tokoh bangsa kita di sana untuk menjadikan bagaimana kelanjutan pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu. Bahkan di sana juga berdiri yang tadi saya sebutkan, ada sebuah bangunan menyerupai jam, tapi ini ternyata memiliki ikon atau identitas kebudayaan juga cukup tinggi. Usianya 100 tahun sekarang. Dari zaman Belanda, kemudian diubah bagian atapnya Pak. Kemudian di zaman Jepang juga diubah dan sekarang ini menggunakan atap khas Minangkabau. Bagaimana Bapak memaknai perjalanan sejarah dari Jam Gadang ini Pak? Jadi terima kasih Mbak Diana. Jadi begini, saya juga sampai sekarang ya masih mencari data ya. Jam Gadang ini dibangun di Bukit Tinggi dan diberikan hadiah oleh Ratu Belanda Helmina namanya. Jamnya diberikan ke Bukit Tinggi. Jam itu hanya 2 di dunia. Pertama di Big Ben London dan di Bukit Tinggi. Dan saya sudah ketemu dengan Wakil Duta Besar Jerman bahwa pabrik jam itu nggak ada lagi. Alhamdulillah jam ini sudah 100 tahun umurnya. Dan ini adalah kami jadikan detak jantung ekonomi, detak jantung ibu kota Bukit Tinggi pada hari itu dulu, ya kan? Kenapa demikian? Karena jam ini sampai sekarang utuh. Dan jam ini juga malah dulu orang-orang Bukit Tinggi di waktu mau berbuka puasa, detak jam gadang inilah yang menentukan bahwa sudah masuk waktu berbuka. Dan ini termasuk ikon daripada pariwisata Bukit Tinggi dan Sumatera Barat ya. Dan juga kita tentu berterima kasih kepada daripada orang-orang yang sudah berjasa dalam hal membangun jam gadang ini. Termasuk juga ada sumbangan-sumbangan masyarakat ya untuk membangun jam gadang ini supaya jadi. Dan di zaman Belanda tahun 1926 ini kepalanya berbeda atasnya. Di zaman Jepang dirubah lagi. Di zaman NKRI makanya dirubah menjadi budaya Minang, itu bergonjong namanya. Alhamdulillah sampai sekarang jam itu masih utuh. Uniknya jam itu angka 4-nya beda, angka Romawinya. Jadi 4 jari aja. Angka 4-nya beda gitu kan. Dan ini tingginya 26 meter. Dan ini sebenarnya kita ingin ini sebuah sejarah budaya yang kita perlu wariskan.
beginilah penghargaan orang-orang dulu terhadap sebuah kota. Ya. Dan ini juga menariknya bahwa Jam Gadang itu juga nanti akan menghadirkan dalam perayaan ke-100 tahun ini 36 delegasi. Betul. Dari 36 negara. Kita akan bahas seperti apa kemeriahan yang sudah disiapkan mulai hari ini. Kita akan kembali sesaat lagi ya Pak ya. Dan saudara jangan kemana-mana karena Zona Inspirasi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Zona Inspirasi dan masih membahas 100 tahun Jam Gadang Detak Jantung Ibu Kota. Dan dalam kegiatan peringatan 100 tahun Jam Gadang ini salah satu kegiatan yang sangat menarik yaitu International Minangkabau Literasi Festival. Ada 36 negara yang hadir. Ada dari Asia, negara tetangga juga hadir, bahkan dari Amerika, Palestina, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Mesir juga hadir, Italia, luar biasa sekali. Dan juga banyak sekali rangkaian kegiatannya mulai dari seminar, kemudian juga ada fun run yang bahkan kabarnya akan diikuti oleh duta besar dan juga para menteri ya Pak ya. Insya Allah. Ini kira-kira siapa saja Pak yang akan mengikuti kegiatan ini Pak, baik dari duta besar dan juga menteri yang mungkin bisa hadir Pak? Oh baik, terima kasih. Ini Mbak Diana, jadi kegiatan daripada Satu Abad Jam Gadang ini itu sebenarnya sudah kita mulai. Yang pertama adalah lomba baca puisi buat SD, SMP dan SLTA seluruh Indonesia. Tujuan kita adalah lomba baca puisi ini bagaimana anak-anak kita itu mencintai seni dan budaya, ya kan, dan menghargai daripada yang telah dilakukan oleh peninggal kita. Yang kedua, kita lagi sedang mengadakan lomba fotografi. Itu lomba fotografi ya yang dinilai nanti oleh fotografer yang terkenal di Indonesia. Nanti hasilnya ini akan diambil oleh pemerintah daerah dan ini akan kami tayangkan, nanti kami lihatkan ke masyarakat di buah Jam Gadang itu sekitar 10 tempat ya. Dan kedua, kita memulai pada hari ini tanggal 3 sampai tanggal 21 itu ada kegiatan seperti IMLF yang mengadakan ya literasi yang dihadiri oleh 36 negara. Termasuk juga dari Palestina udah menyampaikan hadir. Kita memonitornya dari tiketnya. Kalau tiket disampaikan ke kita berarti dia siap hadir. Palestina mengatakan ke 4 hari perjalanan kira-kira begitu. Nah, tanggal 3 itu kita mengadakan kegiatan di Bukit Tinggi. Tanggal 2 dia udah masuk di Kota Padang di BIM dan disambut oleh pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten kota. Nanti datang ke Bukit Tinggi jam 2. Malamnya kita mengadakan makan malam di Pesta Taman di kantor balai kota di atas bukit, kira-kira begitu. Yang kita perkenalkan kepada tamu negara kita bahwa ini Bukit Tinggi, udaranya berbeda dengan yang di lain, gitu kan. Dan besoknya ada kegiatan daripada seminar kebudayaan. Ini rumah dinas nanti oleh 36 negara ini, dan juga literasi ini juga akan dia membaca puisi, ya puisi di buah Jam Gadang, dan juga ada penutupan nanti makan malam lagi, dan juga tanggal 7 itu ada fun run. Jadi tanggal 6 itu akan sudah pada hadir, termasuk beberapa duta besar akan lari untuk 5 kilo, termasuk beberapa menteri yang akan lari di Bukit Tinggi, nanti sarapan paginya di Panorama. Karena kita punya Ngarai Sanok yang paling indah itu kan, dan nanti ada sarapan pagi di sana. Bapak, dalam kegiatan ini katanya juga ada festival film juga ya Pak ya? Betul. Seperti apa Pak? Jadi salah satu acara kegiatan daripada Satu Jam Gadang, kita mengadakan acara yaitu Festival Film Berbudaya Timur. Berbudaya Timur, jadi film-film kebudayaan itu akan diisi oleh beberapa negara seperti Brunei, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ini nanti diadakan di buah Jam Gadang selama 6 hari. 6 hari, jadi masyarakat kita yang mengikuti acara Satu Abad Jam Gadang ini bisa menonton daripada film-film kebudayaan yang berbudaya timur ini, dan nanti akan melihat film itu kira-kira ada nilai-nilai yang akan diambil oleh masyarakat menonton terhadap film yang berbudaya timur ini. Ya, kita orang Indonesia kan orang timur ini kan. Nah, budaya-budaya inilah yang akan kita sampaikan ke masyarakat ya. Dalam film ini tentu ada yang bisa kita ambil di sana. Itu salah satu contohnya itu. Jadi dikemas dalam International East Film Festival begitu ya Pak ya? Betul. Sekali lagi menghadirkan juga dari negara-negara lain. Betul.
Tadi juga Bapak menyebutkan ada seminar internasional dan juga nasional yang mengangkat tema diplomasi Bukit Tinggi Belanda dan juga Bukit Tinggi sebagai kota perjuangan. Apa makna yang ingin Bapak dapatkan dari sana, Pak? Oh, jadi begini Mbak Diana, jadi saya sudah ketemu dengan Duta Besar Belanda di Indonesia. Iya. Nah, kaitan kita, pemerintah Indonesia dan termasuk kaitan Bukit Tinggi dengan Belanda itu ada. Karena ada cap gadang itu tadi. Nanti kami di pemerintah daerah akan membuat semacam kota kembar, ya kan? Bidang pendidikan mungkin, kebudayaan, pariwisata dan lainnya. Artinya apa? Karena ada sejarah tali merah antara Belanda dengan Indonesia, tali merah Belanda dengan Bukit Tinggi, rasanya pantas kita melakukan sebuah kerjasama yang baik untuk menunjang pembangunan kota Bukit Tinggi. Ini yang kita harapkan. Termasuk juga termasuk daripada kita, karena Jam Gadang itu sudah masuk cagar budaya nasional yang letaknya Bukit Tinggi, kita ingin mempromosikan Jam Gadang itu dan Bukit Tinggi itu bukan di tingkat nasional lagi, ingin menyampaikan ke dunia luar bahwa ini Bukit Tinggi loh, ini Jam Gadang yang hanya satu-satunya di Indonesia ada, tidak ada duanya, dan ini pun sudah 100 tahun umurnya, masih terawat, masih baik dan bagus, dan ini adalah detak jantung ibu kota di sini. Ini yang kita ingin sampaikan. Oke, tapi artinya Bapak di sini juga memberikan porsi untuk bisa mempertunjukkan budaya-budaya Minangkabau dalam acara ini ya Pak ya? Seperti apa Pak? Bapak bisa mewadahi budaya-budaya Minangkabau yang akan Bapak coba untuk perkenalkan ke masyarakat dunia Pak? Nah, jadi kita ini, di sana juga antara pemerintah dan kaum adat, kami itu sejalan semua. Karena adat di sana masih kuat, ya kan? Di sana ada tokoh-tokoh adat, ini Mamat yang lain. Nah, budaya dan adat inilah yang kita perlu lestarikan. Ini yang sebenarnya Bukit Tinggi seperti ini kehidupannya, ya kan? Dan saya pun sampai sekarang selaku di pemerintah daerah, kita menghimpun semua daripada kekuatan, menghimpun daripada yang ada ini supaya ini kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa Bukit Tinggi orang seperti ini. Kita betul ramah. Orang Sumatera Barat itu umumnya orang Bukit Tinggi itu rata-rata orang berpendidikan, orang agamais, orang pemikir, orang dunia usaha. Ini yang banyak kok tokoh-tokoh kita yang melahirkan pemikiran-pemikiran seperti Pak Nasir, Haji Agus Salim, Tan Malaka dan lain. Siapa yang bisa mengikuti itu? Buya Hamka, coba bayangkan. Nah, inilah yang kita angkatkan, bagaimana anak bangsa kita melihat dan membaca seperti ini yang perlu kita contoh. Ini menarik sekali rangkaian acaranya. Lantas kalau misalkan pemirsa Kompas TV ataupun masyarakat Indonesia ingin memantau Pak acara ini, dari mana Pak? Kita bisa mengakses sosial medianya kah atau bagaimana? Oh ya, jadi gini, kita seperti seminar internasional itu, seminar nasional itu ada melalui Zoom, saya yang bisa mengikuti. Malah sudah ada yang telepon saya dari Belanda. Pak Wali, saya ingin mengikuti acara ini. Gimana caranya? Kita buka nanti Zoom. Dan juga nanti ada media-media sosial ya. Seperti misalnya Kompas TV akan sampaikan gitu kan. Ada website pemerintah daerah ya kan. Juga kita sampaikan apa kegiatan itu. Termasuk juga kegiatan kita waktu itu, terakhir itu kita ingin menampakkan kuliner asli Bukit Tinggi ya. Itu akan disiapkan 20.000 untuk sarapan pagi gratis. Seperti ampiang dadiah namanya kan, ada kampiun, ya kan, ada pisang panggang dan lain segala macam. Ini membuktikan bahwa kita ingin UMKM kita juga bisa jalan di sana dan memperkenalkan daripada makanan-makanan asli daerah. Ini yang juga termasuk tanggal 21 itu yang kita siap untuk itu barangkali. Ya, baik, artinya memang di sini kita tidak hanya untuk mencoba menggali kembali peran penting dari Bukit Tinggi, tapi kita di sini juga menggerakkan ekonomi kerakyatannya ya Pak ya. Dan juga sekali lagi ingin melibatkan generasi sekarang untuk kembali mengingat bahwa Bukit Tinggi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam perjalanan bangsa begitu. Dan tadi mungkin kalau saudara Kompas TV ingin mengikuti sosial medianya dari kegiatan ini bisa di Jam Gadang 100 tahun _official begitu ya Pak. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Saudara, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi, masih membahas tentang 100 tahun Jam Gadang Detak Jantung Ibu Kota, masih bersama dengan Bapak Ramlan Nurmatia selaku Wali Kota Bukit Tinggi. Baik, Bapak melanjutkan perbincangan kita. Ini dalam acara 100 tahun peringatan Jam Gadang, dari pemerintah Bukit Tinggi sendiri berkolaborasi dan juga bersinergi dengan siapa saja, Bapak? Baik, terima kasih Mbak Dana. Jadi begini, Jam Gadang itu kan sudah masuk Cagar Budaya Nasional. Artinya perawatan jam gadang itu dan hal-hal yang ini kan sudah diperhatikan nasional semua. Nah, kita terima kasih nih kepada Kementerian Kebudayaan Pak Alison dan juga Menteri Pariwisata, juga kepada Injurni ya kan, karena membantu habis-habisan daripada kegiatan ini, karena tidak mungkin jam gadang ini diperingati tiap tahun. Kita peringati baru sekali ini karena umurnya sudah 100 tahun. Maka dengan bantu kolaborasi Bapak Menteri dan Injurni, semua sudah teriklankan semuanya, tentu termasuk pihak-pihak lain lah ya kan. Jadi kita sebenarnya di pemerintah daerah itu ingin mengajak semua pihak, ingin peduli ya kan. Dengan kepedulian itu baru kita sejarahnya seperti apa. Ini yang kita sampaikan kepada pihak-pihak yang membantu kita. Insya Allah alhamdulillah sampai sekarang kita sudah persiapan cukup matang semua ya kan, dan termasuk daripada perantau-perantau kita harapkan dari masyarakat Indonesia kalau ingin datang ke Bukit Tinggi, ke Jam Gadang ya kita tunggu, monggo kita tunggu di Bukit Tinggi. Dan tentu harapan kita bagaimana anak-anak bangsa itu menghargai sejarah, itu yang kita inginkan. Bagaimana anak-anak bangsa kita ini Indonesia ini betul-betul tahu sejarah dan apa yang harus kita yang kita lihat dan apa yang harus kita panut kepada tokoh-tokoh bangsa kita. Itu keinginan kita dalam acara ini. Iya, karena memang menarik ketika kita berbicara tentang event ini. Bahkan untuk jumlah peserta negaranya saja ini sudah jauh meningkat lebih banyak ya Pak ya, dibanding tahun lalu begitu. Dan artinya dengan 36 negara yang hadir, bahwa Bukit Tinggi ini memang ada di hati 36 negara sahabat ini ya Pak. Tadi di Asia, bahkan Eropa juga hadir begitu. Dan bahkan Amerika juga hadir perwakilannya, luar biasa. Dan di akhir perbincangan kita saya ingin juga mendapatkan apa yang menjadi harapan Bapak dalam peringatan 100 tahun Jam Gadang yang diselenggarakan secara internasional ini Pak. Diperingati oleh dunia, bukan hanya oleh bangsa Indonesia saja Pak. Ya, yang pertama begini, kita ingin daripada Jam Gadang ini ke depan dan pada hari ini tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun Sumatera Barat itu udah gempa, tapi Jam Gadang itu sampai sekarang utuh ya kan. Itu yang kedua, bagaimana kita itu melestarikan sejarah dan budaya ini, dan kita akan turunkan, sampaikan kepada penerus generasi kita bahwa ini perlu dijaga bersama ya kan. Ini adalah warisan yang tidak ada nilainya. Ini yang kita inginkan, bagaimana anak-anakku Bukit Tinggi dan anak bangsa ini betul-betul sejarah jangan hanya dilihat saja, jangan hanya dibaca saja, tapi ada nilai-nilai yang harus kita teruskan kepada generasi selanjutnya. Perlu penghargaan, perlu penilaian, apa yang patut dan pantas kita tiru. Karena Bukit Tinggi itu banyak keistimewaannya. Proklamatornya Bung Hatta di sana lahirnya. Ya, tokoh polisi wanita pun sini tahun 1948 itu lahir di Bukit Tinggi. Kalau tidak ada polwan di Bukit Tinggi, tidak ada polwan di Indonesia. Banyak yang termasuk juga yang lahir di Bukit Tinggi ya kan. Karena kota ini kota kecil, pusat pemerintahan. Ini yang kita sampaikan kepada masyarakat. Kenapa kota kecil ini dijadikan pusat pemerintahan Belanda, pusat pemerintahan Jepang, pusat pemerintah Republik Indonesia, pusat pemerintah Sumatera, pusat pemerintah Sumatera Tengah, dan pusat pemerintah Sumatera Barat ada di Bukit Tinggi. Ada apa dengan kota kecil itu? Ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat kita, dan nilai-nilai inilah yang perlu kita lihat supaya anak-anak bangsa kita menghargai sejarah. Itu yang kita inginkan. Iya, lantas bagaimana Pak antusiasme dari masyarakat Indonesia sendiri terhadap kegiatan ini Pak sejauh ini? Oh, ini luar biasa ya. Jadi artinya gini, memang kalau kita lihat contoh Lebaran itu kunjungan itu begitu macet gitu. Macet. Di Jam Gadang itu kemarin itu ada 5 jutaan orang keluar masuk ke Jam Gadang itu jumlahnya kan. Jadi artinya keingintahuan masyarakat ke Bukit Tinggi itu seperti apa, ini luar biasa. Dan inilah kita ingin membukukan daripada seminar ini ya kan, untuk kiranya kita sampaikan kepada anak-anak sekolah kita ya kan, dan ingin betul-betul anak sekolah itu tahu dan mengerti apa yang harus dia ingat di kepalanya terhadap sejarah ini. Ini sebenarnya yang kita inginkan seperti itu.
Ya, baik. Artinya memang sudah 100 tahun jam gadang ini berdetak begitu ya Pak ya. Betul. Artinya memang kita harapkan sekali lagi bahwa jam gadang ini bukan hanya sebagai sebuah monumen penanda waktu, Ya. tapi juga menjadi sebuah ikon budaya Betul. Minangkabau. Karena tadi Bapak sampaikan Ya, atapnya saja ya, sudah ya, sekarang betul. khas Minangkabau begitu ya. Dan juga yang juga tidak kita lupakan di situ ada perjalanan sejarah, pentingnya lahirnya perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekali lagi Pak, sebagai penutup singkat saja Pak, apa yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan 100 tahun jam gadang di Bukit Tinggi Pak? Ya, Acara baik. ini. Terima kasih Mbak Diana. Jadi begini, mungkin barangkali ya pertama atas nama pemerintah Kota Bukit Tinggi, atas nama masyarakat Bukit Tinggi, atas nama masyarakat kaum adat, tentu kami berterima kasih kepada pemerintah pusat ya. Dan tentu kita ingin memelihara, melestarikan dan bagaimana daripada jam gadang itu ke depannya terpelihara dengan baik, dan bagaimana kunjungan daripada wisata akan bertambah karena tamu-tamu kita itu kan banyaknya dari Malaysia, dan tentu jam gadang ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Makanya kami ingin membangun komunikasi yang baik kerjasama dengan pemerintah Belanda terhadap keberlanjutan daripada pemeliharaan jam gadang ini. Ini yang kita inginkan ke depan, dan tentu mudah-mudahan kawasan itu tertata dengan baik ya, tertata dengan baik, dan ini adalah yang perlu kita ketahui, hanya satu di Indonesia, tidak ada duanya, makanya ini keunikannya, ya kan, tentu inilah yang akan kita pelihara bersama barangkali itu barangkali. Baik, Pak Ramlan, semoga acara ini juga berjalan dengan lancar, dengan sukses ya Pak, dari tanggal 3 sampai tanggal 21, perjalanan cukup panjang Bapak. Tapi sekali lagi kalau buat saya ini bukan hanya untuk memperkenalkan budaya dan juga sejarah Indonesia, tapi ini menjadi salah satu ajang diplomasi ya Pak ya, Betul, Indonesia dan juga negara-negara, 36 negara lainnya di dunia. Betul. Baik, Pak Ramlan Nurmatia selaku Wali Kota Bukit Tinggi, terima kasih sudah hadir bersama kami di Zona Inspirasi Kompas TV. Sama-sama. Sehat selalu Bapak. Amin. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Zona Inspirasi, dipersembahkan oleh